Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita ikuti video berikut ini. Ya anak-anak, kita akan belajar IPA tentang sifat bahan penyusun ya. Mari kita lihat materinya. Ya, sifat bahan penyusun. Kita akan belajar sifat bahan, kegunaan bahan, dan manfaat benda sesuai dengan bahan yang digunakan. Nah, coba anak-anak perhatikan benda-benda berikut. Ya. Pertanyaannya, samakah bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut? Nah, Bapak yakin pasti jawabannya semua berbeda, ya kan? Tidak mungkin pabrik membuat ember dengan bahan yang sama dengan untuk membuat kertas. Tidak mungkin pula pabrik membuat ban menggunakan bahan yang digunakan untuk membuat botol. Jadi jawabannya sama tidak? Iya, berbeda ya. Jelas? Hal yang penting yang kita pelajari adalah yang pertama, setiap benda terbuat dari bahan yang mempunyai sifat yang sesuai kegunaan benda tersebut. Seperti gambar tadi, ember terbuat dari plastik ya. Karena ember digunakan untuk menampung air, untuk membawa air, maka bahan yang digunakan adalah plastik. Karena mempunyai sifat yang ringan dan tidak tembus air. Jelas? Jadi harus ringan juga ya. Karena airnya sudah berat, kalau mau mengangkat air menggunakan ember, kalau embernya saja sudah berat, tentu saja makin berat. Yang kedua, bahan penyusun benda mempunyai sifat yang berbeda ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yang akan kita pelajari adalah bahan-bahan berikut: serat, kertas, benang, kain, tali, kayu, plastik, karet, bambu, kaca, dan batu. Nah, serat itu apa? Serat adalah jaringan serupa benang atau pita yang terbuat dari hewan, tumbuhan, maupun sintetis ya. Ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, ada yang tiruan. Sintetis itu tiruan. Lalu kegunaannya apa? Serat itu digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan tali. Kemudian serat mempunyai sifat tidak kaku dan mudah terbakar. Lalu kita akan lihat jenisnya apa saja. Jenis serat itu serat yang terbuat dari tumbuhan. Contohnya kayu. Kayu itu mengandung serat. Ada juga serat pelepah batang pisang. Yang kedua atau B, serat yang terbuat dari hewan. Contohnya wol dan sutra. Wol terbuat dari bulu domba, sedangkan sutra terbuat dari kepompong ulat sutra. Kepompongnya ya, bukan ulatnya. Yang ketiga atau C, serat sintetis. Contohnya nilon dan polyester, itu terbuat dari minyak bumi. Yang kedua, kertas. Kertas itu terbuat dari tumbuhan. Dalam hal ini adalah bagian kayunya atau batangnya dihancurkan, dilembutkan,
kemudian dicampur dengan zat, akan dibentuk menjadi kertas. Kertas itu sifatnya halus, tapi kelemahannya mudah terbakar. Satu lagi, tidak tahan air ya. Kelemahannya meskipun positifnya halus, tapi kelemahannya mudah terbakar dan tidak tahan air. Kegunaannya apa? Untuk membuat apa kertas? Membuat buku, kalender, koran. Nah, ternyata tisu pun terbuat dari kertas. Lanjut, yang ketiga, benang. Benang merupakan gabungan beberapa serat. Sifatnya lentur dan tidak mudah putus. Benang merupakan bahan baku untuk membuat kain. Jadi kain itu terbuat dari benang yang ditenun. Nah, ini contoh benang. Kain berasal dari benang yang ditenun. Cara nenunnya di pabrik ya. Ada yang ditenun di pabrik, ada yang di pertenunan tradisional. Jenis-jenis kain ini ya. Ada wol yang terbuat dari bulu domba tadi, kemudian katun itu berasal dari kapas, kemudian sutra lebih halus lagi, terbuat dari kepompong ulat sutra, kemudian sintetis, ini kelihatannya lebih halus, tapi tentu saja kualitasnya kalah dengan sutra ya, karena ini bahan tiruan, lebih panas. Tali merupakan benang yang dipilin dan dicampur perekat. Jadi dipilin, talinya dipilin itu kayak dipelintir-pelintir, tapi ditambah dengan perekat. Itu contoh tali. Tambang, tali sepatu, rafia, dan senar gitar. Kayu berasal dari batang pohon. Kayu memiliki sifat isolator. Isolator itu tidak mengalirkan listrik dan tidak mengalirkan panas ya. Mudah dibentuk dan mudah dihaluskan. Kegunaannya untuk meja, kursi, dan alat memasak bagian pegangannya. Plastik berasal dari olahan minyak bumi. Sifatnya ringan, lentur, tahan air, isolator, dan mudah dibentuk ya. Kegunaannya untuk tadi ember, payung, jas hujan, kemasan makanan. Nah, ini ya, ember, payung, jas hujan itu terbuat dari plastik karena sifatnya yang pertama ringan dan kedua tidak tembus air. Jas hujan itu tidak tembus air, payung tidak tembus air, ember tidak tembus air, dan semuanya ringan, mudah dibentuk. Kita bayangkan kalau jas hujannya terbuat dari baja pasti nggak bisa dipakai dan berat. Kemudian karet. Karet berasal dari getah karet. Getah karet itu dari pohon karet ya. Perkebunan karet. Mempunyai sifat lentur, kenyal, kuat, dan isolator. Kegunaannya untuk membuat ban dan karet gelang ya. Jadi kalau kalian naik mobil, bannya itu terbuat dari karet sehingga lentur. Selain lentur, kuat. Kalau nggak kuat nanti gampang rusak, gampang meletus, mudah terjadi kecelakaan. Bambu sifatnya lentur, kuat, halus. Kegunaannya untuk anyaman dan macam-macam alat yang terbuat dari bambu atau kerajinan anyaman. Kaca berasal dari bahan tambang. Sifatnya tembus pandang, mudah dibentuk, tetapi mudah pecah. Kegunaannya untuk jendela, spion, cermin ya. Karena sifatnya tembus pandang. Ini jendela ya.
Kalau spion itu sudah dilapisi lagi, jadi tidak tembus pandang tetapi memantulkan, sama dengan cermin ya, cermin itu jendela, itu cermin ya. Ini kalau ini tembus pandang, ini memantulkan cahaya sehingga terbentuk bayangan. Batu kuat, keras, tahan panas, kegunaannya untuk contohnya ulekan, untuk apa ya? Untuk ulekan, mengulek cabai ya. Untuk membuat arca atau patung, candi, untuk membuat lantai ya. Lantai zaman sekarang banyak yang terbuat dari batu ya. Dinding dan bahan bangunan lain. Itu contohnya ya. Nah, selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar.